Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rutilida Saragih, NIM 20086098. Saya dari jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat saya, yaitu mata kuliah seminar sesi 2021-2086-0175. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Sujana, Wahyuri SSI MPD, dan Ibu Yuni Astuti SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan dalam melaksanakan kembali perkuliahan seminar di masa daring ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato singkat saya yang bertema pentingnya pendidikan moral. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan, kita tahu bahwa pendidikan merupakan bagian terpenting dalam suatu bangsa dan negara. Suatu bangsa dan negara dapat dibilang maju jika pendidikan di negara tersebut telah maju dan dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan baik dan untuk kesejahteraan masyarakat. Pendidikan moral merupakan sumber daya yang dapat dilakukan, yang dapat digunakan untuk membangun kondisi bangsa yang lebih baik. Pendidikan moral memainkan peranan penting dalam pendidikan selain pendidikan ilmiah dan pendidikan teknologi. Tanpa pendidikan moral, pendidikan akan menjadi timpang, dan tanpa moralitas yang baik, maka pendidikan akan mengalami keterbelakangan dan kesulitan. Belakangan ini kita melihat banyak sekali perilaku buruk yang terjadi di masyarakat kita, baik itu elemen masyarakat menengah, elemen masyarakat tinggi, dan pejabat-pejabat di negeri ini. Perilaku buruk tersebut seperti korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, dan masih banyak perilaku buruk yang lainnya. Perilaku buruk ini menyebabkan kerusakan di negeri ini, baik itu secara moral dan material. Perilaku buruk ini disebabkan oleh kelemahan moralitas yang ada pada diri masyarakat. Hal ini dapat dicegah dengan cara membangun kembali pendidikan moral dalam diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang saya banggakan, di era modern ini kita telah difasilitasi dengan penyempurnaan teknologi internet yang dapat kita gunakan dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan melaksanakan aktivitas kita kembali dengan secara cepat. Namun, teknologi internet memiliki dampak negatif. Contohnya, seorang anak dapat dengan mudah mengakses situs-situs yang negatif, contohnya situs porno, melalui internet. Tentu saja jika anak-anak tidak diberikan pendidikan moral yang baik oleh orang tua, maka anak-anak tersebut tidak dapat menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang dijalankan dan mana yang tidak dijalankan. Oleh sebab itu, orang tua dan bahkan sekolah sebagai pendidikan formal yang mendidik anak-anak bangsa harus memberikan contoh yang lebih baik, memberikan pendidikan moral yang lebih baik, agar anak tersebut dapat menentukan mana yang akan dijalani dan mana yang tidak dijalani, agar perilaku buruk tadi tidak dilaksanakan oleh anak tersebut. Mungkin proses pendidikan moral tidak berlangsung dengan cepat. Proses pendidikan moral ini akan berlangsung lebih lama terhadap anak-anak. Akan tetapi kita dengan pendidikan moral inilah kita dapat melihat pengembangan dalam pendidikan kita, dalam pendidikan di negara ini. Dengan pendidikan moral yang baik, maka pendidikan di negara ini akan lebih baik. Untuk itu, kita sebagai generasi muda
kita harus dapat memberi sikap yang lebih baik, memberi contoh yang lebih baik untuk generasi yang mendatang. Kita sebagai generasi muda memberikan pendidikan moral dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan. Kita harus mencegah perilaku-perilaku buruk yang sering terjadi di kalangan masyarakat, agar perilaku-perilaku buruk tersebut tidak dilaksanakan atau tidak diulangi oleh generasi-generasi yang datang. Hanya ini pidato yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Banyak kesalahan saya, banyak kekurangan saya. Atas kerendahan hati saya minta maaf. Semoga pidato ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga rahmat Tuhan selalu beserta kita. Terima kasih.